Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk mempresentasikan materi metabolisme karbohidrat yang disusun oleh Dwi Elsa Santi Fauzani dan Madinatul Munawwaroh. Di sini ada table of point-nya atau daftar isinya. Yang pertama itu ada definisi metabolisme karbohidrat, gluconeogenesis, glikolisis, oksidasi pirufat, siklus Krebs, masalah klinis, gluconeogenesis, gliogenolisis, dan regulasi. Yang pertama ini ada definisinya. Definisi dari karbohidrat, yaitu karbohidrat itu merupakan pusat metabolisme tanaman hijau dan organisme fotosintesis lainnya. Dia itu menggunakan energi matahari untuk melakukan sintesis karbohidrat dan CO2 dan H2O. Nah, sejumlah besar pati dan karbohidrat lainnya itu dibuat dalam fotosintesis menjadi energi pokok dan sumber karbon bagi sel non-fotosintesis pada hewan, tanaman, dan dunia mikrobia. Karbohidrat itu secara alami terjadi di senyawa karbonil dengan beberapa bus hidroksil. Koneksinya itu merupakan bagian besar dari bahan organik dunia karena itu memiliki berbagai peran dalam segala bentuk kehidupan. Pertama, karbohidrat itu dibentuk sebagai sumber energi yang paling mudah digunakan. Contohnya itu pati pada tumbuh-tumbuhan, glikogen pada hewan adalah polisakarida yang dapat dimobilisasi untuk menghasilkan glukosa. Bahan bakar utamanya itu untuk pembentukan energi. Nah, sementara metabolisme itu respons seluler yang dikatalisis oleh enzim. Tapi selain itu, metabolisme itu bukan proses acak, tetapi sangat terintegrasi dan diatur. Dia ini memiliki tujuan dan mencakup kerjasama yang berbeda dari banyak sistem multi-enzim. Metabolisme itu dibagi menjadi dua proses. Yang pertama itu anabolisme dan katabolisme. Nah, anabolisme ini penyusunan, katabolisme ini penguraian. Nah, anabolisme ini dia mensintesis molekul kecil atau sederhana makromolekul seperti protein, polisakarida, lipid, dan asam nukleat. Nah, kalau katabolisme ini di sisi lain itu adalah proses memecah makromolekul menjadi molekul sederhana. Nah, selanjutnya ini ada metabolisme karbohidrat, gluconeogenesis. Nah, gluconeogenesis itu apa? Yaitu senyawa-senyawa yang bukan karbon menjadi glukosa atau glikogen. Seperti pada di gambar 1.1 ini merupakan lintasan utama dan pengaturan gluconeogenesis. Nah, di bawah ini tuh glukosa itu dibentuk dari glukosa 6 fosfat dengan bantuan enzim glukosa 6 fosfatase. Terus enzim ini tuh terdapat pada hati dan ginjal, tetapi tidak ditemukan pada jaringan adiposa serta otot atau dengan enzim heksokinase dan glukokinase yang membentuk glukosa 6 fosfat dari glukosa. Jadi, enzim-enzim ini tuh merupakan proses kebalikan glikolisis. Nah, gluconeogenesis itu memenuhi kebutuhan tubuh akan glukosa pada saat karbohidrat itu tidak tersedia dengan jumlah yang mencukupi di dalam makanan. Nah, pasokan glukosanya ini terus-menerus sangat diperlukan sebagai sumber energi, khususnya itu di jaringan sistem syaraf dan eritrosit. Tetapi glukosa ini juga dibutuhkan untuk jaringan adiposa sebagai gliserol. Mungkin punya peranan dalam mempertahankan kadar senyawa antara pada siklus asam sitrat di dalam jaringan tubuh. Mekanisme gluconeogenesis ini dipakai untuk membersihkan berbagai produk metabolisme jaringan lainnya dari dalam darah. Misal, laktat yang dihasilkan oleh otot serta eritrosit dan gliserol dihasilkan oleh adiposa serta propionat yang merupakan asam glukogenik dari hewan-hewan pemamah biak. Nah, sebagian dari laktat ini berbentuk pada kerja yang berat akan dioksidasi dalam jaringan yang lain. Sebagian sisanya itu diubah kembali menjadi glukosa, atau kadang-kadang kalau persediaan glukosa masih cukup akan diubah menjadi lemak.
Yang selanjutnya ini ada masih di gluconeogenesis. Tadi kan berubah menjadi lemak. Nah, bagi tubuh lemak itu merupakan bahan bakar yang ditimbun dalam jangka waktu yang lama. Tetapi seperti glikogen dan zat fatty hanya merupakan cadangan bahan bakar sementara atau singkat bila keadaan kekurangan oksigen. Sumber energi ini pada gluconeogenesis ini pada siklus asam trikarboksilat atau TCA dari piruvat seperti di gambar 1-2 ini. Ini merupakan metabolisme propionat. Siklus asam sitrat ini atau siklus Krebs atau TCA ini merupakan rangkaian reaksi di dalam mitokondria. Dia tuh menghasilkan katabolisme residu asetil dan membebaskan sejumlah ekuivalen hidrogen. Pada oksidasinya itu menyebabkan pelepasan sebagai energi bebas bahan bakar jaringan. Residu asetilnya itu berbentuk asetil-CoA atau CH3CO S-CoA atau asetil aktif, yaitu dia itu merupakan senyawa ester dari koenzim A atau CoA mengandung vitamin asam pantotenat.
Selanjutnya di sini tuh ada glikogenolisis, siklus Krebs. Nah, glikogenolisis ini dia itu merupakan pemecahan glikogen menjadi glukosa 1-fosfat dan kemudian itu diubah menjadi glukosa 6-fosfat untuk masuk ke jalur glikolisis. Nah, glikolisis ini dia itu penguraian glukosa menjadi pirufat yang menghasilkan ATP dan NADH sebagai sumber energi. Terus pirufat ini dihasilkan kemudian diubah menjadi asetil-CoA yang masuk ke siklus Krebs di mitokondria. Sementara siklus Krebs ini dia itu merupakan serangkaian reaksi kimia yang mengoksidasi asetil-CoA menjadi karbon. Dia itu dioksida dan menghasilkan NADH, FADH2 dan ATP. Terus kemudian dia itu diproduksi energi selulernya melalui rantai transport elektron. Nah, NADH dan FADH ini kemudian tuh melewatkan elektron melalui rantai transport elektron di mitokondria untuk menghasilkan lebih banyak molekul ATP. Siklus Krebs ini tuh juga biasa disebut siklus asam sitrat atau siklus asam sitrat trikarboksilat atau TCA. Tapi selama siklus Krebs molekul berenergi tinggi termasuk ATP, NADH dan FADH. Sementara fungsi utama siklus asam sitrat ini dia itu yang bekerja sebagai lintasan akhir bersama oksidasi karbohidrat. Nah, lipid dan protein itu pada hakikatnya siklus itu terdiri dari atas kombinasi molekul asetil-CoA dengan oksaloasetat. Selanjutnya di sini ada glikogenesis atau sintesis glikogenesis, yaitu merupakan penelitian oleh Carl atau Gerty Cori pada awal abad ke-20. Dia mengungkapkan bahwa enzim glikogen fosfirase atau GP ini berperan dalam degradasi glikogen. Yang awalnya itu sintesis glikogen dianggap sebagai kebalikan dari glikogenolisis. Tetapi penemuan penyakit MCRD ini menunjukkan bahwa sintesis glikogen ini terjadi secara independen dari aktivitas GP. Glikogen ini disintesis terutama dari glukosa darah dan diatur oleh aksi insulin pada otot rangka. Transport glukosa ke dalam sel juga tergantung pada insulin melalui transporter gluta. Proses sintesis glikogen ini meliputi tahap yaitu DA Point dan Castanho 2015. Terus yang pertama itu ada pembentukan UDP glukosa. Dia tuh peran UDP glukosa dalam sintesis glikogen itu berfungsi sebagai prekursor utama dalam sintesis glikogen. Molekul ini tuh digunakan oleh enzim glikogen sintase untuk membentuk rantai glikogen dan ikatan A14 glikosidik. Terus yang kedua, perbedaan awal jalur metabolisme di hati dan di otot. Nah, kalau di hati itu, glukosa ini masuk ke dalam sel hati melalui transporter gluta 2 dan kemudian difosforilasi oleh prekursor atau GK menjadi glukosa 6. Pada gambar 1 ini merupakan jalur metabolisme glukosa di hati dan di otot yang menghasilkan glukosa 6-fosfat. Terus konsentrasi 48 glukosa dalam darah itu mempengaruhi sintesis glukosa 6-fosfat. Selain itu, enzim glukosa 6-fosfat yang terdapat di hati itu dapat mengubah glukosa 6-fosfat kembali menjadi glukosa dan kemudian dapat dilepaskan kembali ke dalam darah. Sementara di otot, kalau di otot itu dia itu glukosanya masuk ke dalam sel otot melalui transporter GLUT4 yang mekanismenya itu tergantung pada aksi insulin. Jadi setelah masuk ke dalam sel, glukosa ini kan difosforilasi oleh heksokinase atau HK yang memiliki afinitas tinggi terhadap glukosa. Dia tuh membentuk glukosa 6-fosfat.
Terus yang ketiga ini ada konversi glukosa 6-fosfat menjadi glukosa 1-fosfat. Setelah glukosa 6-fosfat ini terbentuk baik di hati maupun di otot, enzim fosfoglutamutase mengubahnya menjadi glukosa 1-fosfat yang merupakan prekursor langsung untuk sintesis UDP glukosa. Terus selanjutnya yang keempat itu dia pembentukan UDP glukosa 1-fosfat bereaksi dengan UTP atau uridin trifosfat untuk membentuk UDP glukosa. Nah, reaksi ini tuh dikatalisis oleh enzim UDP glukosa pirofosforilase dengan hasil sampingan berupa pirofosfat. Seperti di gambar 2, yaitu reaksi sintesis UDP glukosa yang dikatalisis oleh UDP glukosa profosforilase. Terus yang kelima itu dia tuh ada irreversibilitas sintesis UDP glukosa meskipun enzim UDP glukosa ini pirofosforilase dapat mengkatalisis reaksi secara bolak-balik. Dalam kondisi fisiologis, sintesis UDP glukosa bersifat irreversibel. Nah, ini tuh disebabkan oleh hidrolisis pirofosfat atau PPI oleh enzim inorganik fosfatase yang menghasilkan reaksi eksorgenik yang mendorong sintesis glikogen lebih lanjut. Yang kedua ini ada inisiasi sintesis glikogen dari UDP glukosa. Nah, peran glikogen dalam inisiasi sintesis glikogen ini kan merupakan protein unik yang berperan sebagai inti dari molekul glikogen sekaligus sebagai enzim yang menginisiasi sintesisnya. Nah, glikogen ini termasuk dalam keluarga enzim glukosiltransferase dan memiliki struktur dimer. Yang kedua, reaksi inisiasi oleh glikogenin. Glikogenin ini dia tuh memiliki peran unik karena berfungsi sebagai substrat, katalis, dan produk dalam reaksi inisiasi. Langkah-langkah utama itu ada glukosilasi dan perpanjangan rantai awal. Nah, glukosilasi ini dia tuh yang mentransfer glukosa dari UDP glukosa ke TIR195 membentuk ikatan glukosa 1,0-tirosil. Kalau perpanjangan rantai awal ini, jadi glikogenin ini menambahkan residu glukosa A14 secara bertahap menggunakan UDP glukosa. Proses ini berlangsung hingga rantai menjadi 8 residu glukosa tetap terlihat pada glikogenin. Peran glikogenin dalam sintesis glikogen selanjutnya itu setelah rantai awal terbentuk, enzim glikogen sintase mengambil alih proses elongasi, menambahkan lebih banyak unit glukosa untuk memperbesar struktur glikogen. Terus yang ketiga itu ada tahapan pemanjangan rantai glikogen. Yang pertama itu ada inisiasi pemanjangan. Nah, inisiasi pemanjangan glikogen sintase atau GS ini dia tuh menambahkan unit glukosa dari UDP glukosa ke ujung non-reduksi rantai glikogen. Ikatan yang terbentuk itu adalah A14 glikosidik. Terus yang kedua ada pembentukan cabang. Nah, pembentukan cabang ini ketika rantai mencapai kurang lebih 11 residu glukosa, branching enzim itu memindahkan segmen 51 terminal atau 7 residu ke gugus C6 dari residu glukosa lain dan terbentuk cabang dan ikatan A16 glikosidik. Terus yang ketiga pemanjangan lanjutan. Pemanjangan lanjutan GS ini melanjutkan penambahan glukosa baik pada rantai utama maupun cabang baru. Nah, struktur ini bercabang meningkatkan kelarutan glikogen dan efisiensi metabolisme. Terus yang keempat struktur akhir glikogen. Struktur akhir glikogen ini membentuk 12 tingkatan dengan 12-14 residu glukosa per cabang. Memiliki sekitar 55.000 residu glukosa, berat molekul itu 10 dan diameternya itu 21 nanometer. Mikrofonnya, Cak.
Selanjutnya di sini tuh ada regulasi. Yang pertama itu ada regulasi glukosa darah, terus yang kedua itu regulasi sekresi glukagon. Nah, regulasi glukosa darah itu merupakan indikator utama dari keadaan kenyang atau fat state dan puasa atau fasting state. Serta secara langsung mengatur hormon seperti glukagon, insulin, dan glukokortikoid. Nah, hormon ini tuh bekerja secara terkoordinasi untuk menjaga keseimbangan metabolisme energi, memastikan kadar glukosa darah itu tetap stabil melalui produksi oleh hati dan pemanfaatan oleh jaringan perifer. Kadar glukosa darah normal pada seorang yang belum makan dalam 3-4 jam itu adalah sekitar 90 ml per dl. Setelah mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat, kadar glukosa jarang itu melebihi 140 mg per dl, kecuali pada penderita diabetes mellitus. Yang kedua itu ada regulasi sekresi glukagon. Sekresi glukagon ini dikendalikan terutama oleh kadar glukosa darah. Yang pertama itu hipoglikemia atau glukosa darah rendah yang merangsang pelepasan glukagon untuk meningkatkan kadar glukosa darah. Yang kedua hiperglikemia atau glukosa darah tinggi yang menghambat sekresi glukagon. Terus masalah klinis. Masalah klinis itu terkait dengan metabolisme karbohidrat yang meliputi gangguan seperti diabetes mellitus. Dia itu ditandai oleh resistensi atau kekurangan insulin sehingga gangguan dalam pengaturan kadar glukosa darah. Kondisinya itu menyebabkan hiperglikemia yang berkelanjutan dan efek komplikasi seperti neuropati, nefropati, gangguan penglihatan, serta penyakit kardiovaskular. Selain itu, gangguan enzim ini dapat di metabolisme glikogen dapat menyebabkan kelainan penyimpangan glikogen yang bertambah pada energi seluler. Nah, masalah klinis metabolisme karbohidratnya itu umumnya itu terkait dengan pengaturan glukosa darah dan proses metaboliknya yang dapat menyebabkan kondisi medis serius seperti diabetes mellitus, penyakit penyimpanan glikogen, dan hipoglikemia. Kalau diabetes mellitus itu dia itu disebabkan oleh resistensi insulin atau gangguan produksi insulin yang menyebabkan hiperglikemia. Ini itu dapat menyebabkan komplikasi seperti neuropati, nefropati, retinopati, dan penyakit kardiovaskular. Kalau penyakit penyimpangan glikogen itu dia itu kelainan genetik. Dia itu disebabkan oleh gangguan dalam sintesis atau degradasi glikogen sehingga menimbulkan penumpukan abnormal glikogen di berbagai jaringan yang menyebabkan kelelahan otot, hipoglikemia, dan masalah hati. Kalau hipoglikemia itu dia tuh kadar glukosa yang terlalu rendah. Dia itu disebabkan oleh gangguan dalam regulasi metabolisme glukosa seperti overdosis insulin atau gangguan hormon lain yang mengatur kadar glukosa. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya.